Nah, sebelum langit diciptakan Allah di mana? Nah, jadi ini pun kan Nabi ketika Isra Mi'raj jumpa sama Allah di Sidratul Muntaha di langit. Nah ini ada jawab. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Jadi sebenarnya di mana Tuhan? Katanya nih, ada ayat Quran atau hadis yang bilang Tuhan di langit, Tuhan di mana-mana, Tuhan lebih dekat dari urat nadi manusia. Nah, jadi sebenarnya di mana Tuhan itu? Ayo kita bahas, guys. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan judul yang pernah saya bahas sebelumnya, yaitu mengenai di mana Tuhan. Kenapa kita bahas lagi? Karena kebetulan di part 1 kemarin banyak yang berkomentar, maksudnya lebih banyak yang berkomentar daripada video-video saya yang lain. Jadi karena rame, kita lanjut part 2 ya kan. Nah, kali ini saya ingin mengklarifikasi atau menekankan sebenarnya tentang sifat Allah yang berhubungan dengan pertanyaan ini. Nah, saya mulai dengan ada satu komentar yang menarik itu yang mengatakan bahwasanya, yang mempertanyakan lebih tepatnya ketika saya menjelaskan, nggak semua pertanyaan itu perlu dijawab, nggak semua pertanyaan ada jawabannya. Kemudian ada yang mengatakan, bagaimana kalau misalnya ada orang ateis yang bertanya, masa nggak kita jawab untuk meyakinkan dia, siapa tahu masuk Islam. Oke guys, sekarang gini ya, mengenai pertanyaan di mana Tuhan itu analoginya seperti ini. Misalnya ada pertanyaan, berapa hektar berat badan saya? Itu kira-kira gimana ya jawabnya? Tentu orang yang jawab pasti bingung dia kalau dia betul-betul paham pertanyaan dan gak akan menjawab karena pertanyaannya salah. Maka harus diubah, diperbaiki dulu yang salah itu. Bukan berapa hektar tapi berapa kilogram. Berapa kilogram berat badan saya? Nah, itu baru bisa. Atau berapa ton, terserahlah, berapa kuintal. Nah, yang pasti bukan hektar karena itu tidak cocok ditanyakan. Atau soal yang lain, misalnya ada suami istri nih ya, Jono suami, Jini istri. Jono dan Jini sudah menikah. Ketika Jono hamil, anaknya diberi nama siapa? Ini bisa dijawab nggak? Tentu tidak perlu dijawab karena tidak mungkin Jono yang suaminya hamil. Pasti istrinya. Jadi pertanyaannya dulu diubah, diperbaiki, baru bisa kita jawab. Nah, itulah yang saya maksud bahwasanya tidak semua pertanyaan perlu dijawab kalau pertanyaannya salah. Termasuk pertanyaan di mana Allah. Itu pertanyaan yang tidak layak kita tanyakan kepada Allah karena Allah itu pencipta, Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu berbeda dengan makhluk. Maka pertanyaan yang kita tanyakan tentang Allah, sifat Allah, yaitu berbeda dengan makhluk. Kita bahas dari dalil nakli dulu ya. Jadi di Quran pun dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, di surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu. Allah itulah yang pertama dan yang terakhir. Nabi pun di suatu hadis dari riwayat Imam Bukhari juga menjelaskan bahwasanya Allah itu ada sebelum apapun diciptakan, sebelum alam ini. Allah lah yang paling pertama dan Allah itu tidak ada permulaan. Artinya kalau misalnya Allah itu bertempat misalnya di langit. Nah, duluan ada Allah atau langit sekarang? Pasti kawan-kawan yang sudah belajar tauhid paham bahwasanya Allah itu duluan daripada langit. Karena langit itu diciptakan oleh Allah. Nah, sebelum langit diciptakan Allah di mana? Nah, jadi ini pun tidak ada jawabannya, maka tidak mungkin Allah itu bertempat. Sedangkan tempat itu sendiri adalah makhluk yang diciptakannya. Apalagi nggak mungkin juga Allah itu dan dengan tempat dengan langit itu bersamaan adanya. Berarti butuh pencipta yang lain. Nah, ini juga salah. Nah, ada lagi dalil yang lain, wa huwal ghaniyul hamid. Nah, di surat Fatir itu, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah dan Allah itu ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Itu kalau diterjemahkan ya. Tapi ghani ini sebenarnya dalam tafsirnya para ulama menjelaskan artinya Allah itu ya qaim binafsi. Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh apapun, tidak butuh zat apapun, termasuk tempat. Lebih jelasnya kita lihat langsung. Nah, di sini saya ada beberapa kitab. Saya ambil di sini ada kitab Tawdihat Jaliyah ala Matan Kharidah Bahiyah. Ini adalah penjelasan dari Matan Kharidah milik Syekh Ahmad Dardir. Yang mengarang kitab ini adalah Syekh Hisham Kamil ya, dari Mesir. Itu ada suatu bait dari bait Matan Kharidah ini yang mengatakan munazzahun anil hululi wal jihah. Munazzahun anil hululi wal jihah. Artinya Allah itu suci, tidak butuh tempat dan arah. Penjelasannya banyak di sini. Ada penjelasan dari ulama, dari Imam Ali mengatakan kan Allah wala makan, Allah itu tidak butuh tempat. Penjelasan Imam Abu Hanifah juga kan Allah Ta'ala wala makan qabla ayyakhluqal khalqa. Ya, sebelum menciptakan makhluk pun Allah tidak bertempat. Allah itu lam yakun aina, Allah itu tidak butuh ditanyakan di mana gitu karena Allah itu memang tidak bertempat. Kemudian ada juga di kitab Kifayatul Awam. Nah, ini juga di daya-daya sering dipakai sebagai kitab tauhid untuk santri-santri tingkat lanjut ya. Nah, di sini juga dijelaskan di pembahasan Al-Qiyam bin Nafsi, maknahu al-istighna 'anil mahal wal mukhassis
bahwasanya arti qiyam binafsihi itu, arti sifat Allah itu berdiri sendiri adalah istighna. Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh pencipta, tidak butuh zat lain. Jadi kalau arti mahal di sini pun dijelaskan bahwasanya mustaghnin 'anil makan gitu. Allah itu kaya, artinya suci, tidak butuh tempat. Dan banyak kitab-kitab lain yang bisa kita telusuri ya, kitab-kitab tauhid, Ummul Barahin juga bisa, di Tuhfatul Murid dan lain-lain. Nah, ini artinya yang saya ingin tampilkan di sini, para ulama kita sudah membahas lebih lama ya, para ulama yang lebih hebat dari saya tentunya, yang lebih memahami Al-Quran dan hadis, itu sudah mendalami, mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan menyatakan dengan tegas bahwasanya Allah itu tidak bertempat. Karena kalau Allah itu bertempat, maka Allah butuh tempat itu, butuh zat itu. Dan ini mustahil Allah itu membutuhkan, karena membutuhkan itu ya sifat makhluk gitu ya. Nah, kemudian kalau memang dalil-dalil yang dibawakan oleh ya kawan-kawan di komentar video sebelumnya itu mengenai Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan hadis juga beberapa hadis yang lain. Nah, itu sebenarnya saya sudah jelaskan juga di, kalau nggak salah, di video bagaimana bentuk Tuhan itu ya. Nah, itu pembahasan tentang sifat mukhalafatun lil hawadis, bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk. Maka memahami ayat-ayat, ada namanya ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang menampilkan seakan-akan Allah itu seperti makhluk, seakan-akan ya. Artinya ayat ini butuh perlakuan khusus. Nah, ada yang mentafwid, ada yang mentakwil. Dan semua ayat-ayat itu seperti Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Nah, katakanlah misalnya kita tafwid, itu tidak boleh kita artikan dengan bahasa Indonesia istawa itu bersemayam misalnya. Itu tidak boleh. Termasuk yadullah fauqa aydihim, tidak boleh yad itu kita artikan tangan, tapi kita tafwid ya kama jaa ya. Makna yad itu ya seperti yang Allah kehendaki gitu. Ataupun pakai metode takwil misalnya, kan kita alihkan maknanya dengan makna yang lebih cocok, maka arti istiwa di situ bukan ya bersemayam, tapi ya istaula, ada yang mengatakan qasada dan lain-lain, banyak. Tapi yang pasti itu tidak menunjukkan tempat Allah. Begitupun wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu tidak menunjukkan Allah itu ada di mana-mana. Karena ketika kita berpikir Allah itu berada di suatu tempat, maka akan muncul banyak masalah. Tapi yang ingin saya tegaskan di awal dulu, semua ayat-ayat yang seakan-akan menunjukkan tempat itu semuanya adalah untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, yaitu sifat nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Misalnya Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa itu artinya ya itu kemahakuasaannya, artinya Allah itu menguasai arsy, langit yang besar gitu ya. Kemudian juga Allah itu tahu dimanapun kita berada tuh Allah mengetahui, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mengawasi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ketika Allah mengatakan Allah itu dekat dengan kita, itu menunjukkan Allah itu mengawasi kita, Allah itu sayang kepada kita, Allah itu mengabulkan doa kita. Jadi semua ayat-ayat itu ataupun hadis itu menunjukkan kemahaannya. Termasuk misalnya ada pertanyaan, kan kita berdoa menengadah ke langit. Nah, itu juga sebenarnya untuk menunjukkan ketinggian, kemahatinggian Allah. Kan nggak mungkin kita doa kayak gini atau ke bawah gitu. Itu pun mungkin ada yang bilang juga, kan Nabi ketika Isra Mi'raj jumpa sama Allah di Sidratul Muntaha di langit. Nah ini ada jawaban khusus. Sebenarnya di sini juga ada perdebatan para ulama, apakah Nabi itu betul-betul berjumpa Allah atau tidak. Ada yang bilang berjumpa, ada yang bilang tidak. Kalaupun berjumpa, itu para ulama sepakat bukan ya berjumpanya Nabi, komunikasi Nabi dengan Allah itu tidak bertempat, tidak menunjukkan arahnya. Karena ya seperti pernyataan di awal tadi, mungkin Allah itu bertempat pada makhluk ya. Nah, tapi kenapa? Maka jawabannya bagaimana? Kenapa Allah berjumpa Rasulullah di arsy? Kenapa nggak di bumi saja kan? Jawaban singkatnya sebenarnya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya juga. Artinya Allah ingin mengistimewakan Nabi Muhammad. Ya kan ibaratnya misalnya saya jadi orang paling kaya di Aceh nih kan. Saya mau jumpa sama kawan saya, kan nggak mungkin saya ajak jumpa saya ingin menunjukkan kekayaan saya misalnya. Gak mungkin kan di warkop-warkop kecil misalnya. Ada kawan saya dari luar negeri misalnya, Elon Musk itu misalnya tuh sahabat karib saya. Gak mungkin saya ajak dia ke warkop Yahman misalnya kan. Gak tahu ya, pokoknya cari aja lah. Nah itu gak mungkin di warkop-warkop kecil, tapi saya ajak dia misalnya di Hermes, di hotel-hotel besar. Gitu pun Allah ketika ingin berjumpa dengan makhluk yang istimewa, Allah berjumpa di tempat yang istimewa juga, mempertemukan di tempat yang istimewa juga. Itu untuk menunjukkan bahwasanya langit yang besar ini aja Allah kuasai, apalagi bumi yang kecil itu. Nah, itu intinya ya. Jadi di akhir ini saya ingin menegaskan, tidak ada dalil yang menunjukkan Allah itu bertempat. Kalaupun ada, itu kita perlu menafsirkan, perlu kita pelajari lagi. Kalau misalnya teman-teman berpikir, nih Allah bertempat nih gara-gara ayat ini. Coba cari tafsirnya, pelajari dengan baik. Nah, itu semua tidak menunjukkan kebertempatan Allah, tapi menunjukkan kemahakuasaannya, maha tingginya, maha besarnya, maha mengetahuinya, maha
mengawasinya. Karena Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan tidak mungkin Allah itu bertempat di suatu tempat yang mana tempat itu diciptakan secara hadis atau baru. Jadi semoga dengan video ini bisa menambah keyakinan kita, dan ya inti daripada saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah supaya kita ini tidak sesat lah ya, karena setan ini tugasnya emang nyesatin gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang memang muncul kadang dari ketidaktahuan dan kadang tuh bisa membuat kita ragu, nauzubillah. Maka semoga dengan jawaban saya ini bisa menambah keyakinan kawan-kawan, dan kalau memang masih ada yang ragu boleh kita diskusi lagi. Yang pasti saya rekomen silakan dibaca kitab-kitab yang saya nampakkan tadi, Kifayatul Awam, Matan Kharida, Ummul Barahin dan lain-lain. Pelajarilah ilmu-ilmu yang sudah para ulama rumuskan itu. Terima kasih. Jika setan bertanya, jawab yang benar, jangan sampai sesat guys. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.